Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan sore yang mulia ini Allah Jalla wa'ala kembali kumpulkan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis Thalabul Ilmi. Dan sore hari ini kita masih pada kitab Fikih ASN dan Karyawan, karya Al-Ustadz Aminul Bait Hafizahullahu Jalla wa'ala. Dan sore hari ini jamaah kita masuk pembahasan seputar jadilah aparat yang sadar akhirat. Jadilah aparat yang sadar akhirat. Dia masalah sesuatu yang maklum di tempat kita, bahwasanya antara profesi yang sangat digandrungi adalah menjadi ASN. Jadi seorang kalau jadi ASN masa depannya terjamin, padahal belum tentu cuma. Padahal belum tentu. Kalaupun mungkin dari sisi duniawi terjamin, di akhirat belum tentu. Di akhirat belum tentu. Ya. Tapi jamaah, bagi seorang mukmin dan mukminah, apapun profesinya, maka yang menjadi patokan bagi dirinya adalah apa? Apakah kerja itu halal atau haram? Itu yang paling penting. Bukan apa? Jabatan. Jadi ASN ternyata pekerjaannya haram, ya percuma. Buang waktu, buang tenaga, ternyata yang diterima haram. Makanya Mas Sadian ingat, sering saya ingatkan bahwasannya prinsip seorang mukmin dan mukminah di dalam mencari harta itu, carilah yang halal dan barokah, thayyib, sahih. Karena Mas Sadian, harta yang banyak tetapi tidak halal atau tidak barokah, maka ingatlah khaira fiha, tidak ada kebaikan di dalamnya. Bahkan justru yang ada apa? Wabal. Apa wabal jemaah? Wabal itu bencana. Bencana bagi pemiliknya. Di mana jemaah? Di 3 tempat: dunia, alam barzakh, akhirat. Penulis kita mengatakan bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Banyak hal yang sebenarnya semua manusia telah menyadari bahwa itu penyimpangan moral. Namun terkadang nafsu membuat sebagian orang sulit untuk berubah. Apalagi kalau sudah lihat uang. Dia rela harus melumuri dirinya dengan noda dosa yang penting bisa mendapatkan banyak harta. Bahkan yang sudah ngaji pun ya ada seperti itu jamaah. Ya. Gak yang penting makan, yang penting dapat uang. Dia nggak ingat hidup di dunia itu cuma sebentar, ya, cuma sebentar. Nah itu akan berpindah ke alam barzakh. Semua orang bisa menilai itu kejahatan, kriminal, atau suatu hal yang memalukan. Orang bisa menilai jamaah. Ya. Buktinya orang yang berbuat seperti itu nggak ada yang terang-terangan, nggak ada jamaah. Ada koruptor terang-terangan jamaah? Ya. Nggak. Hidupnya mewah, pakai mobil, ternyata pencuri berdasi, nggak punya rasa malu. Sahih jamaah. Gajinya lebih korupsinya lebih besar daripada gajinya. Nah ini banyak terjadi jamaah. Kalau pas Ramadan pura-pura
nyumbang. Tapi pas gajian ya banyak dari harta-harta yang haramnya. Naudzubillah jemaah. Karena itu yang lebih penting untuk digalakkan adalah bagaimana membangun kesadaran menjadi aparat yang berkarakter. Jadilah aparat yang sadar akhirat, yang sadar bahwa hidup tidak sekali. Kita akan mengalami kematian dan menjalani kehidupan kedua untuk menghadap Allah yang Maha Mengetahui. Ini harus sadar. Ingat jamaah, kehidupan tidak hanya dunia. Kita nanti akan menjalani kehidupan kedua. Kita semua. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan mati. Ada yang berani membantah jemaah? Oh, anak kekal. Ya. Semua yakin. Yakin ya, Pak. Dan kemarin sudah pernah kita singgung ya. Bedakan antara pendapatan dengan rizki. Pendapatan kita mungkin jemaah banyak, tapi rizki kita terbatas. Nah, sehingga jangan sampai kita buang-buang waktu untuk apa? Mencari banyak pendapatan. Ya. Ternyata akhirat apa jemaah? Kita lupakan. Rizki terbatas. Ya, hanya 3 hal. Yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai lusuh, kemudian yang disedekahkan. Itu saja jemaah. Yang aset, rekening misalkan, belum tentu milik kita. Bahkan rumah yang mungkin kita punya lebih dari 1, ternyata yang menempati orang lain. Antum hanya menempati 1 rumah, bahkan itu pun 1 kamar. Sahih? Yang lainnya pembantu antum capek-capek ya, dibuat seperti keledai siapa ya. Banting tulang cari uang, yang menikmati pembantu ya, kemudian yang lainnya. Nah, ini orang tertipu ya. Kalau ada ajakan-ajakan akhirat nggak mau ya. Nah, ini orang yang rugi jemaah. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasy-syahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sungguhnya kematian itu akan menemui kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia perintahkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, sehingga jemaah, yang pertama harus sadar ya, bahwasanya kita semua akan mati. Ya. Kehidupan tidak hanya dunia. Sehingga jangan terlalu ambisi dengan dunia. Jangan terlalu hubud dunia. Silakan cari, boleh. Tetapi ingat, jangan melanggar batasan-batasan syariat. Itu penting. Jadilah aparat yang sadar akhirat, yang sadar bahwa Allah menyaksikan semua yang kita perbuat. Dia mencatat semuanya, meskipun berjuta maksiat. Bahkan kita lupa. Tapi ingat, semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kelak akan dipaparkan. Termasuk jamaah maksiat-maksiat yang kita sudah bertobat pun kelak akan diperlihatkan. Soalnya akan diperlihatkan. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-6, "Yauma yab'atsuhumullahu jami'a fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh wallahu 'ala kulli syai'in syahid." Pada hari ketika mereka dibangkitkan oleh Allah semuanya, lalu diberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan atau mencatat amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Ya, sehingga jemaah ingat,
bahwasanya segala apa yang kita lakukan, baik ucapan ataupun perbuatan, ya, sekali lagi ini dicatat dan semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah aparat yang sadar akhirat, yang sadar bahwa semua yang kita lakukan akan dihisab oleh Allah dan akan menampakkan semua yang pernah kita lakukan, yang besar maupun yang kecil. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebajikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Dzarrah itu benda terkecil, ya. Semua akan dibalas oleh Allah. Kebaikan keburukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perbuatan dolim, jemaah. Antum pernah nyubit anak tetangga, akan dibalas oleh Allah. Dan balasan itu terkadang langsung Allah timpakan di dunia, atau terkadang disimpan di akhirat. Dan balasan itu terkadang Allah timpakan langsung kepada pelakunya, atau terkadang kepada anak keturunannya. Sahih, jemaah. Makanya ada seorang penyair mengatakan, inna zina dainun fa in aqratahu kana wafa min ahli baitika fa'lami. Sungguhnya zina itu hutang, maka jika kamu berhutang, maka yang akan membayar adalah anggota keluargamu. Maka tidak jarang kita jumpai orang tua tukang zina, anaknya tukang zina, bahkan lebih parah, jadi pelacur, ya, jadi germo. Ternyata orang tuanya, jemaah, orang tua korupsi, anaknya pun ikut, anaknya ikut. Sekarang jadi aparat, ada uang-uang gak beres diterima, anaknya tinggi ikut, jemaah. Nah, itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Karena ingat, keburukan orang tua, kebaikan orang tua akan berdampak kepada anak-anaknya. Akan berdampak kepada anak-anaknya. Maka antum jangan berharap memiliki anak yang soleh dan solehah tetapi akhlak kita buruk. Ustaz, berarti nggak boleh? Boleh. Antum berharap anak antum baik tapi rubah. Karena terkadang orang tua akan dihukum dengan sebab apa? Perbuatannya, jemaah. Hati-hati. Ya. Jadi ingat, keburukan sekecil dzarrah pun akan dibalas, begitu pula kebaikan. Jadilah aparat yang sadar akhirat, yang sadar bahwa jabatan adalah amanah dari umat, dan Allah perintahkan agar amanah itu ditunaikan dengan benar, termasuk memberikan keputusan sesuai prinsip keadilan. Allah Jalla wa Ala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan cara yang adil. Ingat, jemaah, antum diberikan amanah jabatan ini dan itu, tunaikan amanah dengan benar. Masuk kerjanya harus tepat waktu, pulangnya harus sesuai dengan jadwal. Jangan berangkatnya molor, pulangnya cepat. Gajinya mintanya apa? Lebih, minta bonus. Pas THR ya minta, ya. Amanahnya tidak. Nah, ini banyak kalau seperti ini, jemaah. Jadilah aparat yang sadar akhirat, yang sadar bahwa semua harta dan jabatan sama sekali tidak bisa memberi pembelaan kepada siapapun di depan pengadilan Allah Jalla wa'ala. Tidak bisa, jemaah. Saat ini Anda bisa merasa paling kuat, punya banyak pembela, namun itu semua tidak ada artinya di hari akhirat kelak. Sekarang masih punya ajudan,
ya, dunia jemaah. Itu pun ada waktunya. Kalau sudah pensiun ya sudah jadi warga biasa jemaah. Dulu petentang-petenteng, sekarang sudah pensiun, ya, jadi baik dengan warga. Nah, ini kadang masalah orang seperti ini jemaah. Ya. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ya. Anak harta kita tidak bisa membeda. Maka persiapkan bekal sebaik mungkin jemaah. Jadilah aparat yang sadar akhirat, yang sadar bahwa Allah tidak akan melupakan semua tindak kezaliman. Kita bisa merasa aman di dunia ketika punya jabatan dan tidak ada yang berani memberi hukuman. Namun ingat, Allah tidak akan pernah melupakannya. Yang kita zalimi mungkin sekarang tidak bisa membalas, tapi Allah yang akan membalaskan. Allah yang akan membalaskan. Ya. Allah Jalla wa Ala berfirman, wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu dhalimun innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Janganlah sekali-kali kamu wahai Rasulullah mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak, hari kiamat. Ya, jadi jangan dikira ketika orang-orang yang suka berbuat zalim, berbuat sewenang-wenang, diberikan apa? Kemudahan hartanya, jabatannya cepat naik, ya. Jangan dikira ini nikmat jemaah. Bentuk yang seperti ini bisa azab. Bahkan seperti ini dinamakan dengan apa jemaah? Istidraj. Nabi pernah mengatakan kepada sahabat Uqbah bin Amr. Beliau bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'tin 'abda bima yuhib." Jika engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba dengan apa yang dia inginkan, semua dikasih. Wa huwa muqimun 'ala maksiyati, tetapi ternyata dia selalu bergelimang dalam perbuatan maksiat, kata Nabi jamaah, fa innama dzalika min istidraj. Ketahuilah itu hakikatnya istidraj. Istidraj itu jamaah azab Allah yang Allah timpakan sedikit, dan kelak di akhirat akan dilipat gandakan. Bahkan banyak orang diazab dengan istidraj nggak sadar jamaah. Ya. Bahkan yang muslim pun akhirnya apa jamaah? Tertipu juga. Tetangga saya nggak pernah sholat tapi rezekinya lancar-lancar saja. Ya. Jangan pengen dikasih istidraj jamaah. Jadi mereka yang seperti itu istidraj jamaah. Qarun, Fir'aun. Apakah harta yang dimiliki oleh Qarun dan Fir'aun itu nikmat buat mereka? Bukan, itu azab. Makanya Abu Hazim mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Tiap nikmat yang tidak mendekatkan pemiliknya kepada Allah, hakikatnya adalah baliyah atau musibah. Jabatan naik, akhlak semakin buruk. Gaji naik, semakin pelit. Dan ini mungkin jamaah istidraj dari Allah. Tapi sebaliknya, kalau seandainya misalkan ada seorang jabatannya naik, gajinya naik, Masya Allah, salatnya semakin rajin, dengan istri semakin baik, dengan tetangga semakin baik, sedekahnya lancar, Masya Allah. Ini mungkin pengaruh harta yang barokah sehingga membawa pemiliknya untuk dekat kepada Allah. Nah ini jamaah. Maka jadilah antum yang orang kaya tetapi hartanya barokah. Jangan orang kaya yang hartanya istidraj dari Allah, itu bila jamaah. Jadilah aparat yang sadar akhirat, yang sadar bahwa di hari kiamat kelak
ada orang yang bangkrut karena memikul dosa setiap orang yang pernah ia zalimi, atau dia berikan pahala amal soleh yang pernah dia lakukan kepada orang yang dizalimi. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda kepada para sahabat, "Atadruna man muflis?" Tahukah kalian, wahai para sahabat, siapa orang yang bangkrut? Qalu, maka mereka menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wal mata'." Kata mereka, "Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu menurut kami orang yang tidak punya dirham, tidak punya harta benda, enggak punya." Ya. Apa kata Nabi Muhammad? Faqal, "Innal muflisa min ummati." Sungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ini, ya'ti yaumal qiyamah, dia datang di hari kiamat, bisalatin, dengan amalan salat. Jangankan apa? Wajib, sunnah pun dilakukan. Sunnah dilakukan jemaah. Ya. Wasiyamin, puasanya tidak hanya wajib, sunnah-sunnahnya dikerjakan. Wa zakatin, zakatnya, oh masya Allah, luar biasa. Wa ya'ti qad syatama hadza, tetapi jamaah dia datang di hari kiamat, ya, ternyata dia pernah, ya, menghina, mencela, ya, si fulan. Wa qadhafa hadza, menuduh, ya, memfitnah macam-macam. Ya. Wa akala mala hadza, memakan harta, ya, si fulan. Wa safaka dama hadza, menumpahkan darah. Wa daraba hadza, dan pernah membunuh, macam-macam. Ya. Fa yu'ta hadza min hasanatihi, maka orang ini dikasih dari kebaikan yang dia lakukan. Ini juga dikasih. Sampai jamaah, fa in faniyat hasanatuhu, sampai ketika kebaikan-kebaikan yang dulu dia kerjakan sudah habis ludas, ya, untuk bayar tadi jamaah. Karena antum mau bayar pakai uang, rekening nggak bisa, nggak dibawa, ya. Rekening antum nggak dibawa jamaah, kecuali kalau antum banyak sedekah, ya. Nah, itu bisa untuk bayar nanti jamaah, ya. Fa in faniyat hasanatuhu, sampai ketika kebaikan-kebaikan sudah habis, qabla an yuqdama alaih, sebelum dia bisa dalam artian membayarnya, ukhidha min khotoyahu faturihat alaihi thumma turiha finnar, kemudian keburukan orang-orang yang ditolimi dilemparkan pada dirinya dan dia dicampakkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah jamaah. Oh kamakon, apa pengen seperti jamaah? Tentu nggak mau. Tentu nggak mau jemaah. Ya. Maka sekali lagi kita harus sadar akhirat, bahwasanya ada orang-orang yang bangkrut, yang dimana jemaah dulu di dunia suka beramal saleh, tetapi ternyata suka apa? Suka berbuat zalim, suka ngambil harta orang lain. Nah korupsi itu jemaah ngambil harta siapa? Bukan harta satu dua orang, rakyat. Bayangkan, nggak sedikit orang yang dizalimi jemaah, nggak sedikit. Nah sehingga ini berat, hukumannya berat. Ya. Jadilah aparat yang sadar akhirat, yang sadar bahwa setiap harta khianat atau gulul akan didatangkan di hari kiamat, dipikul oleh orang yang mengambilnya hingga selesai hisab. Yang dulu pernah ngambil apa? BMW dipanggul jemaah. Bayangkan. Ya. Padahal ketika nunggu hisab itu kan keadaan apa? Mencekam. Matahari dekatkan secara 1 mil. Ya. Sehingga kondisi setiap orang itu tergantung amal perbuatannya di dunia. Ada yang keringatnya sampai semata kakinya, ada sampai betisnya, bahkan naudzubillah ada yang tenggelam. Sehingga setiap umat itu mendatangi nabinya masing-masing, tapi jawaban mereka nafsi, diriku. Hingga akhirnya ya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, kaki saja nggak bisa bergerak, saking takutnya. La tazalu
qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Jadi kedua kaki anak Adam tidak bisa bergerak, nggak bisa cuma mencekak. Nah, ini ada orang sambil nunggu hisab takut sambil panggul apa? BMW. Naudzubillah jamaah. Ada yang apa? Motor ninja. Macam-macam. Dulu yang korupsi jamaah. Nah, ini hati-hati jamaah. Apa mungkin naudzubillah ada yang korupsi kemudian dibuatkan rumah. Bayangkan ya. Mikul rumah seperti apa? Bayangkan. Apa yang buat dia buat beli kebun macam-macam. Itu akan dipikul ya. Dan ini bukan dongeng. Ya. Hadisnya jamaah sekalian. Ya, sahih ya. Bahkan ini ayat Al-Qur'an ya. Ya. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa man yaqlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun." Barang siapa yang mengambil harta khianat, maka pada hari kiamat dia akan datang membawa harta hasil khianat itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang dia kerjakan dengan pembalasan setimpal, sedang mereka tidak dizalimi. Ini ayat Al-Qur'an ya. Quran surat Ali Imran, anu baca Ali Imran ayat 161. Ya. Ustaz, kalau anak korupsinya sedikit. Ini masalahnya sedikit pun tetap akan apa ya, akan dihisab. Sedikit di dunia, bagi Allah tidak sedikit jam. Sekecil darah saja kan dibalas. Ya, apalagi yang sudah puluhan ribu, ratusan ribu, atau naudzubillah sampai jutaan. Oh, ini lebih parah lagi ya, Pak. Lebih parah lagi. Ya. Dan mereka sudah apa jemaah diatur ya sedemikian rupa. Ya, dengan apa? Dengan bahasa yang kadang-kadang itu menipu jemaah. Oh, ini ada kelebihan apa? Anggaran. Ya, hadiah. Itu. Di apa jemaah sekalian? Dibahasakan hadiah. Hadiah dari mana? Rakyat. Apakah pernah rakyat semua setuju jemaah? Itu korupsi. Itu uang curian dari rakyat. Yang rakyat ada yang mungkin sehari makan, sehari tidak, itu uangnya dicuri oleh orang yang duduk ya, di kantor ya, bahkan ber-AC, berdasi. Bayangkan, apa tidak berberi kemanusiaan jemaah. Nah ini ya. Jadi sadar akhirat itu penting jemaah. Jadilah aparat yang sadar akhirat, yang sadar bahwa yang menyusahkan orang lain karena jabatannya didoakan keburukan oleh Nabi SAW dengan mendapatkan kesusahan dan selama hidupnya. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendoakan, Allahumma man waliya min amri ummati syai'a fashaqqa alaihim fashquq alaih wa man waliya min amri ummati syai'a farafaqu bihi farfuq bihi. Ya Allah, siapapun di antara umatku yang menjadi pemimpin lalu dia menyusahkan rakyatnya, maka berikan kesusahan baginya. Dan siapa yang menjadi pemimpin lalu berusaha bersikap lembut dan memudahkan rakyatnya, maka mudahkanlah hidupnya. Jadi Islam tidak melarang antum memiliki jabatan, enggak dilarang jamaah. Tapi ingat amanah. Jadi ingat pejabat yang amanah, memudahkan rakyat bukan menyusahkan rakyat. Itu yang Islam ajarkan ya. Bukan malah menzalimi ya. Silakan yang mungkin sekarang masih dalam artian memiliki jabatan, manfaatkan jabatan sebaik mungkin untuk menolong rakyat-rakyat yang lemah seperti itu jamaah. Biar nilainya ibadah. Dan nilainya ibadah. Jadilah aparat yang sadar akhirat, yang sadar bahwa menipu rakyat adalah ancaman ditolak dari surga. Aduh, bayangkan coba. Diancam, ditolak masuk surga. Dari Makil bin Yasar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan
yamutu yauma yamutu wa huwa ghasun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi jannah. Setiap hamba yang Allah beri kesempatan untuk memimpin rakyat, kemudian dia mati membawa dosa, pernah menipu rakyatnya, maka Allah akan haramkan dia masuk surga. Ya. Maka antum kalau ingin punya jabatan, manfaatkan sebaik mungkin. Ajak di bawah antum untuk apa? Taat kepada Allah. Arahkan mereka untuk berbuat apa? Kebaikan. Dimanfaatkan. Jangan murni untuk cari uang tok. Antum punya jabatan, masya Allah, manfaatkan. Suruh sholat, pas wanita sholat, sholat. Ya. Bahkan di malam-malam tidak masalah, tidak masalah. Selagi antum punya kekuasaan ya, Pak. Bahkan mungkin dengan seperti itu, kemudian gaji antum jadi barokah, jemaah. Ketika antum ngurusin bawaan antum, mudah-mudahan harapannya keluarga antum diurus oleh Allah, istri, anak-anaknya, seperti itu, jemaah. Ya. Jangan malah ya tadi ya, dirumuskan bawahannya. Waliyatubillah. Jadilah aparat yang sadar akhirat, yang sadar bahwa setiap upaya mencari kesalahan orang lain adalah sangat tercela. Siapa yang mencari-cari kesalahan orang lain, Allah akan mempermalukan dirinya di hadapan umum. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Man tatabba'a aurata akhihi muslim, tatabba'a Allahu auratahu, wa man tatabba'a Allahu auratahu yafdahu walau fi jawfi rahdihi." Siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya muslim, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya, dan siapa yang Allah cari kesalahannya akan dia permalukan meskipun dia bersembunyi di tengah rumahnya. Apalagi di zaman kita ya, sekedar apa? Posting di medsos sudah tersebar. Ya, antum misalkan menyenangkan orang lain, nggak pernah keluar rumah, ya. Tapi kalau Allah sudah membuka aibnya, akan tersebar, Maka jangan suka mencari kesalahan orang lain, jangan. Jadilah aparat yang sadar akhirat, yang sadar bahwa setiap suap adalah laknat, uang tip adalah laknat, amplop pelicin adalah laknat. Amplop, ingat, pelicin adalah laknat. Hati-hati. Ya. Ustadz ini kayaknya apa tadi? Hadiah. Nggak bisa, jemaah, nggak bisa. Apalagi PNS ya. PNS itu mutlak tidak boleh mendapatkan hadiah, nggak boleh. Kalau memang hadiahnya karena pekerjaannya, nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Ya. Walaupun diizinkan oleh atasannya tetap nggak boleh, karena atasannya siapa, jemaah? Rakyat. Pemimpin yang di kantor misalkan mengizinkan, nggak bisa. Dia ada atasannya lagi, nggak bisa. Ya. Kenapa ya? Atasnya rakyat. Antum bisa minta izin silakan ke rakyat satu persatu. Ya, datangi rumahnya satu persatu minta izin. Nanti kalau saya kasih hadiah boleh tidak? Diambil. Ya, dan ini nggak bisa. Makanya kalau ASN mutlak nggak bisa mendapatkan hadiah. Ya, misalkan jamaah dia ditugaskan oleh kantor ngisi sesuatu, dari kantor tersebut dikasih uang, itu nggak boleh jamaah. Kan dia sudah dapat gaji, dia sudah dapat gaji, maka nggak boleh dia dapat tip, itu nggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan seperti itu. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap. Ya. Jadilah aparat yang sadar akhirat, yang sadar bahwa di antara orang jelek di hari kiamat adalah orang yang ditakuti oleh orang lain karena kejahatannya. Bisa jadi ya, ada rakyat yang takut kepada Anda karena mereka khawatir Anda akan menzalimi mereka. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, inna syarran nasi 'indallahi manzilah yaumal qiyamah man tarakahun nasu ittiqa'a syarrih. Sungguhnya manusia yang kedudukannya paling jelek di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang dijauhi masyarakat karena takut dengan kejahatannya.
Menjadi pemimpin yang baik memang perjuangan berat. Namun tidak ada kata menyerah bagi pemimpin muslim. Allah janjikan mereka dengan naungan dia di hari akhirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, al-imamun 'adil wa syabun nasha fi ibadati rabbih." Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Yang pertama jamaah, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Rabb-nya. Ya, semoga Allah mempertemukan kita di surganya. Amin. Ya, sehingga jamaah sekalian, sekali lagi, ya, hendaknya kita yang mungkin atau di antara antum yang mungkin sekarang masih memiliki jabatan, maka manfaatkan jabatannya sebaik mungkin. Jadilah orang yang aman. Jadikan hal tersebut sebagai wasilah antum untuk dekat kepada Allah. Jadi kalau wasilah yang bisa mendekatkan diri kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, ini ada kata-kata yang cuma ciri harta yang tidak berkah. Nabi SAW beliau bersabda, "Inna hadzal malu qadiratun hulwan, faman akhadhahu bi sakhawati nafsin burika lahu fihi, wa man akhadhahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fihi, wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba." Harta itu hijau dan manis. Siapa yang mendapatkannya dengan jiwa yang tenang akan diberkahi. Namun siapa yang mendapatkannya dengan nafsu serakah, dia tidak akan mendapatkan berkahnya, seperti orang yang makan yang tidak pernah kenyang. Jadi ingat ya, inti dari harta itu keberkahan. Maka carilah harta yang barokah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Sudah sampai pada sesi tanya jawab. Pada jemaah yang bertanya dipersilakan. Yang mana yang bertanya? Semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada Ustaz dan para jamaah sekalian. Amin. Izin bertanya Ustaz, di kantor kami ada 2 macam anggaran. Yang satu rupiah murni berasal dari APBN uang rakyat itu Ustaz. Yang kedua adalah dari badan layanan umum atau pendapatan yang diperoleh dari bisnis yang dijalankan oleh kantor kami. Jadi pertanyaan kami adalah, apakah anggaran yang bukan didapatkan dari rupiah murni atau APBN ini bisa kami kelola dengan lebih fleksibel Ustaz? Maksudnya seperti ini, di mata anggaran kami tidak lagi diperbolehkan memberikan snack atau konsumsi kepada pegawai ataupun mahasiswanya. Akan tetapi disebutkan di mata anggarannya dalam nama perlengkapan. Dan perlengkapan itu kami kelola sendiri untuk kami berikan atau wujudkan dalam bentuk snack atau konsumsi untuk mahasiswa kami dan para pegawai kami ketika ada kegiatan yang di luar dari jam kerja. Apakah seperti itu diperlukan? Ya, jamaah sekalian, ada di sebuah lembaga pemerintah dan tidak dikhususkan anggaran untuk apa? Untuk konsumsi. Cuma yang tertera anggaran perlengkapan. Ya. Apakah dana yang tadinya untuk perlengkapan kemudian bolehkah disalurkan untuk konsumsi? Dan apakah yang termasuk menunaikan amanah atau khianat? Yang jadi permasalahan. Ya, sehingga gini, apakah dalam anggaran tersebut untuk perlengkapan itu ditentukan jenis-jenisnya? Tidak. Maksudnya ini harus untuk perbaikan ini dan macam-macam. Enggak ada.
Kemudian memang ada larangan khusus, nggak boleh memberikan makanan, konsumsi dan lain sebagainya. Kalau pesertanya hanya internal kantor, dilarang memberikan konsumsi. Misal ada seminar, Nah, seminar pesertanya itu hanya internal kantor dan mahasiswa, itu tidak diperbolehkan memberikan konsumsi. dari anggaran. Tapi kalau orang pribadi boleh. Berarti sudah jelas ya, Mo. Jadi kalau dalam artian tadi membuat acara yang khusus untuk internal, kemudian menggunakan anggaran dari APBN, itu ada larangan khusus. Nah, sehingga larangan ini ya umum, baik diambil dari anggaran perlengkapan dan lain sebagainya, berarti nggak boleh. Nah, sehingga solusinya ya sudah urunan. Jika pakai anggaran yang dari pendapatan kantor sendiri, bukan dari APBN. Oh, maksudnya ada uang tapi dikelola, Iya. kemudian dapat untung. Ya, pertanyaannya apakah keuntungan ini sudah ada dalam artian penyalurannya secara khusus atau umum? Nah, itu harus jelas. Kalau dalam artian misalkan keuntungan ini bebas, silakan digunakan untuk apa saja, berarti boleh, nggak masalah. Tapi kalau misalkan keuntungan ini sudah ada jalur-jalurnya, ini untuk ini, dan ternyata dia salurkan untuk yang lain, berarti nggak aman. Ya. Maka harus sesuai dengan ketentuan. Solusinya ya sudah tadi. Apa jamaah? Urunan. Untuk ngasih konsumsi seperti itu. Jadi kalau memang uang yang sudah khusus dari anggaran, ya sudah salurkan sebagaimana apa? Sebagaimana ketentuannya. Tidak boleh disalurkan untuk hal-hal yang lain. Itu nggak boleh. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Izin bertanya, Ustaz. Kalau kita menerima uang dari atasan kita, namun kita tahu bahwa uang itu tidak benar, karena kita tidak ingin memakan uang tersebut, kemudian kita menyalurkan uang tersebut ke masjid atau panti asuhan. Lalu apakah kita berdosa? Iya, jamaah sekalian, kalau misalkan ada seorang dikasih hadiah dan dia tahu uang ini misal dari korupsi, apakah boleh diterima? Jawabannya nggak boleh. Tidak boleh diterima. Karena sudah pernah kita jelaskan, uang yang haram itu ada dua. Ada haram secara zatnya, ini murni, tidak boleh kita terima. Ya. Baik yang mendapatkan ataupun yang dikasih hadiah nggak boleh terima. Contoh seperti misalkan babi, itu sudah haram secara zatnya. Mau diapakan pun tetap haram. Yang kedua, harta yang memang haram karena cara mendapatkannya, seperti contoh korupsi dan lain sebagainya. Dan ini terbagi dua. Ada yang haram didapatkan dengan saling ridho, ada yang didapatkan dengan tidak saling ridho. Yang didapatkan dengan tidak saling ridho, maka statusnya jamaah sama seperti harta yang pertama tadi, haram bagi yang mendapatkan dan haram bagi yang dihadiahkan. Contohnya apa? Korupsi, begal, itu jenisnya sama seperti harta yang pertama. Tapi harta yang kedua tadi, yang dia dapatkan dengan cara saling ridho, seperti riba, suap, togel, ya. Maka ini silang pendapat. Ketika sudah dihadiahkan, apakah berubah menjadi halal dan tidak, itu silang pendapat. Ini silang pendapat. Ya. Ada yang mengatakan apa? Halal kalau berubah, afan kalau berpindah dengan cara yang mubah. Ya. Tetapi yang tadi ditanyakan, ini uang haram karena apa jemaah? Mungkin korupsi. Kalau korupsi nggak boleh kita terima, Ustaz. Tapi kalau mau dikembalikan nggak mau. Jadi kalau dikasihkan dan tahu orangnya, kembalikan ke orangnya, kembalikan. Tapi nggak bisa. Mau dikembalikan tidak mau misalkan, ya sudah. Kalau dikembalikan tidak bisa, maka silahkan salurkan untuk fasilitas umum, karena itu uang rakyat. Kalau seandainya itu uang korupsi, contoh
untuk membangun jembatan, perbaikan jalan, lampu dan sebagainya. Intinya fasilitas umum. Karena itu bukan harta atasan kita, tetapi hakikatnya itu harta rakyat seperti itu. Jadi silakan salurkan untuk fasilitas umum seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya dari awal dulu. Mohon pencerahannya, bagaimana cara mendakwai kerabat yang benar orang awam dan usaha pejabat satu instansi. Mereka berprinsip bahwa yang penting nggak minta, maka itu halal. Coba diulang. Minta, maka itu halal. Tulang coba. Bagaimana mendakwai kerabat yang kebetulan orang awam dan bekerja di salah satu instansi. Nah. Mereka berprinsip bahwa yang penting nggak minta, maka itu halal. Ya, diberitahu menurutnya lebih besar, jangan bekerja, mereka menganggap saya aneh. Semenjak jika anak memberitahu mulutnya lebih besar, karena sejak anak bekerja mereka menganggap anak aneh. Ya, nah. Ya, jamaah, bagaimana cara menasihati orang yang prinsipnya yang penting tidak dolimi orang? Ya, berarti itu dianggap halal. Oh, ini jamaah kaidah yang kacau balau ini. Kalau seperti itu nanti banyak yang haram jadi halal. Ya. Babi nggak dolimin orang halal. Jadi ingat jamaah, sampaikan kita itu muslim. Muslim itu punya aturan, punya keyakinan, punya akidah, terikat dengan hukum. Ya. Jadi harta haram itu tidak hanya dalam artian mendolimi orang, nggak mesti. Mendolimi orang, dia ngerabas harta orang lain, jelas ini haram. Tetapi banyak harta haram yang terkadang tadi didapatkan dengan saling ridho. Contohnya apa? Judi, togel, kemudian korupsi, ya. Apakah seperti ini kemudian menjadi halal? Karena yang ngasih ridho. Maka ingat jemaah, ya, keridhoan tidak menjadikan hukum itu berubah. Contohnya apa? Zina. Tapi yang diajak zina mau. Haram tidak jemaah? Haram. Ya. Walaupun ridho, yang dizinai ridho, tetap haram. Itu hukum Islam. Tidak lantas ketika yang dizinai dia nerima, enggak, saya nggak masalah. Mau dizinai nggak masalah. Dibayar pun, nggak dibayar pun nggak masalah. Tetap tidak bisa merubah hukum. Nggak bisa merubah. Riba saling ridho jamaah, apakah akan merubah hukum? Enggak. Orang ngutangi, kemudian yang dihutangi dengan sukarela ngasih tambahan, dan ini hutangnya belum selesai. Pas cicilan ngasih tambahan, cicilan ngasih tambahan. Ini tetap riba. Itulah syariat kita. Itulah syariat kita. Jadi ingat, ya, patokan kita tidak hanya yang penting tidak menyakiti orang, selagi orang tersebut tidak merasa terdolimi, kemudian dia ridho, maka kemudian bisa merubah hukum. Itu nggak bisa, tidak. Haram ya haram, ya, haram ya haram. Maka sikap kita kalau memang itu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, tinggalkan. Ya. Bahkan gini jemaah, harta yang halal atau usaha yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram. Makanya kalau antum baca kitab-kitab fikih, kebanyakan yang dibahas itu yang haram-haram, muamalah yang haram, kemudian benda-benda yang haram, atau misalkan daging-daging yang haram. Kenapa? Karena terbatas. Yang halal itu banyak. Tapi masalahnya banyak orang justru malah milih yang terbatas. Ya, silakan jadi petani, pegawai, banyak yang halal. Jangan cari yang haramnya sedikit. Jangan cari yang haram ya jumlahnya sangat sedikit. Kemudian sampaikan kepada orang tersebut tadi untuk sadar akhirat. Ya. Sadar akhirat. Bahwasanya semua pendapat itu akan dihisab oleh Allah, akan dibalas. Ya. Itu pula bahwasannya, ya, ketika seorang sudah meninggal dunia, harta yang dia kumpulkan itu, ya, tidak ada manfaatnya kecuali, ya, tadi 3 amalan saja. Sampaikan biar dia sadar seperti itu. Kalau enggak sadar, ajak
hadir kajian di Gracia. Ya. Biar dia sadar. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apa hukum bekerja di Pegadaian? Apa hukum bekerja di Pegadaian? Jawabannya jamaah, Rasulullah beliau bersabda, apa jamaah? Sahibu maksin finnar. Pemungut pajak itu tempatnya di neraka. Siapa yang mengatakan? Rasulullah, selesai. Kamakom. Ya. Pajak itu jamaah termasuk mengambil harta dengan cara batin. Dengan cara batin. Dalam Islam itu sudah ada ketentuannya. Harta yang boleh diambil contohnya dengan apa? Cara apa? Zakat. Dan itu pun hartanya terbatas. Tidak semua harta diwajibkan zakat. Hanya terbatas jemaah. Sedikit. Contohnya apa? Binatang cuma berapa jemaah? 3. Sapi, unta, kambing dengan jenisnya. Cuma itu saja. Yang lainnya tidak. Antum punya peternakan kelinci 1 juta ekor. Apakah ada zakatnya? Enggak ada zakatnya. Enggak ada zakatnya. Perhiasan pun jamaah terbatas, emas perak. Antum punya permata yang nilainya 1 M, enggak ada zakatnya. Ini yang dalam artian ada pungutan yang resmi dari syariat. Adapun pajak sudah jelas dikatakan yang mungutnya itu diancam apa? Neraka. Sahibul maksin finnar. Diancam oleh Rasulullah SAW. Apalagi pajak itu jamaah kadang-kadang apa? Nah, rakyat kecil pun yang nggak punya pendapatan tetap bayar pajak. Bahkan sekarang itu yang makan dipajakin jamaah. Ya. Semua dipajakin. Ya. Maka jelas ini memang tidak dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Pajak dalam Islam itu ada contoh apa? Pajak untuk orang-orang non-muslim. Itu ada. Atau mungkin dalam satu kondisi pemerintah genting, tidak ada pemasukan. Maka silakan pemerintah boleh menetapkan pajak, tetapi itu pun khusus untuk orang-orang kaya. Yang miskin tidak. Yang miskin tidak. Kalau sekarang itu yang terjadi apa? Pukul rata. Bahkan lebih parah dari yang diwajibkan itu lebih banyak daripada zakat. Kalau zakat katanya tertentu. Kalau ini hampir jamaah. Hampir lebih banyak. Rumah ada pajaknya, sawah ada pajaknya. Apalagi jamaah. Macam-macam. Makan pun ya tadi. Ada pajaknya semua. Hampir ya, walaupun ya enggak semuanya. Hampir kebanyakan itu ada pajaknya. Nah, ini jelas tidak dibolehkan. Ya, sehingga seorang muslim ya, kalau misalkan dia tahu bahwasanya perbuatan seperti ini enggak boleh atau muamalah seperti ini tidak boleh, maka wajib ditinggalkan. Man taraka syai'an lillahi awadahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggal sesuatu karena Allah, maka Allah ganti dengan yang lebih baik. Ganti yang lebih baik. Ya. Kemudian yang kedua, sadar akhirat. Umur semakin berkurang. Jangan tunggu nanti saja Ustaz, kalau sudah banyak uangnya saya akan keluar. Ya. Siapa yang tahu jamaah, umurnya masih panjang. Kalau besok meninggal gimana? Berangkat kantor besok tertabrak apa? Mobil meninggal gimana jamaah? Kan yang tahu. Segera keluar. Kerjaan masih banyak. Ingat prinsip seorang muslim, akidah seorang muslim, bahwasanya jatah rezeki kita sudah Allah tentukan. Tidak mungkin kita mati sebelum jatah rezeki itu apa? Diberikan, enggak mungkin. Kalau masih ada sisa, masih hidup. Dan kita harus yakin, kalau misalkan kita keluar dari satu tempat pekerjaan, pindah ke tempat pekerjaan yang lain, harta itu tetap atau rezeki itu tetap dikasihkan oleh Allah. Cuma lewatnya beda. Yang awalnya mungkin lewat dengan cara yang haram, yang kedua dengan cara yang halal. Tapi pasti akan dikasihkan. Pasti akan dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Bagaimana kalau yang bekerja di Pegadaian? Sama aja kan. Bagaimana dengan yang bekerja? Oh, tadi pertanyaan yang pertama apa? Pegadaian. Ya sama aja. Kalau pegadaiannya tidak dibolehkan berarti apa? Tadi kan pernah pajak ya? Pegadaian. Yang saya kan Pegadaian. Oh, tadi pertama pegadaian. Ya. Allahu Akbar.
Ya hampir sama jamaah sekalian. Pegadian itu memang gini. Kalau pegadian itu jamaah sekalian, apa namanya? Dalam Islam ada. Tapi pegadian yang syar'i. Pegadian itu istilah apa jamaah? Rohan. Ya. Rohan itu ada. Tapi ingat rohan yang syar'i. Rohan itu apa? Uang pengikat, benda yang dalam arti jamaah sebagai pengikat. Ketika kita punya utang jaminan. Tetapi ada kaidah-kaidahnya. Rohan itu nggak boleh dipakai kecuali kalau berupa apa? Binatang, dan itu pun sekedar dengan nafkah yang kita berikan. Tapi kalau motor misalkan digadikan nggak boleh dimanfaatkan, tapi disimpan. Ya. Begitu pula kalau memang ini barang gadian, ya sudah statusnya gadian. Ya. Kemudian uangnya jamaah sekali lagi. Kalau misalkan dalam artian gadian ini karena hutang piutang, maka tidak boleh ada tambahan. Tidak boleh tambah. Kalau tambahan maka jatuhnya apa? Jatuhnya riba. Ya, jatuhnya riba. Dan pegadian yang ada, yang kita saksikan, ya maka kebanyakannya pegadian yang konvensional. Masih menerapkan apa? Ya, riba. Nanti kalau setiap bulan ternyata tidak bisa ngangsur, nanti ada dendanya. Dan denda ini jamaah termasuk tambahan dari utang piutang. Fudhalah bin Ubaid mengatakan kullu qardin jar manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang manfaat jatuhnya apa? Jatuhnya riba, seperti itu. Nah, sehingga kalau misalkan kita ingin berhutang, maka berhutanglah dengan cara yang syar'i atau qardul hasan. Ya, tanpa apa? Tanpa tambahan. Adapun sekedar gadian ini hanya apa? Pengikut. Hanya pengikut. Cuma pegadian yang ada justru jadikan apa? Celah untuk mendapat keuntungan. Saya tidak jamaah. Yang ada itu pegadian untuk cari untung. Nanti kalau barangnya nggak ditebus akan dimanfaatkan sendiri. Nah, ini banyak pelanggaran. Ya, kalau dalam artian pegadian ini tidak boleh, berarti tidak boleh kerja di tempat tersebut seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dari Iwan. Ya, fadhal. Sebetulnya Ustaz. 6. Iya, kantor saya kan banyak buah Ustaz. Yang mau saya tanyakan yang pertama, apakah boleh dimakan sendiri? Dan yang kedua, apakah boleh ditebas ke bakul terus uangnya kita bagi Ustaz? Yang apa tuh? Apa? Buah, ada buah di. Buah apa tuh? Buah di dalam kantor banyak buah Ustaz. Terus di kantor saya. Oh, di kantor ada buah. Itu kantor instansi pemerintah Ustaz. Nah. Ya. Ya, jamaah sekalian di kantor ada apa namanya tanaman berbuah. Bolehkah buah itu dipanen kemudian dijual? Ya. Pertanyaan dijualnya untuk pribadi apa untuk kantor ya? Kalau misalkan di kantor dalam artian ada buah-buahan banyak misalkan, maka ini hukum kembali kepada kebijakan kantor. Hukum kembali kepada kebijakan kantor. Kalau misalkan dalam artian mereka memutuskan buah-buahnya untuk ditebas, ya sudah. Maka kembali kepada kemaslahatan kantor. Ya. Nggak boleh dimanfaatkan pribadi, nggak boleh. Kalau pribadi ini sudah nggak bisa. Kenapa? Karena ini apa jamaah? Jelas milik umum. Ya, milik umum. Jadi tidak boleh dimanfaatkan pribadi. Ya, artinya kalau misalkan dalam artian atasannya mengatakan silakan dijual, ya sudah, uangnya nanti untuk kemaslahatan kantor seperti itu. Ustaz, tadi kan Ustaz bilang kan di atas atasan kan masih ada rakyat Ustaz. Nah, untuk kemaslahatan kantor, bukan pribadi. Kalau pribadi nggak boleh. Seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi sebenarnya boleh pemimpin kantor itu menetapkan bahwa ini dijual untuk. Nggak masalah. Untuk contoh ada keuntungan itu dibelikan untuk komputer, untuk apa lagi jamaah? Perbaikan WC-nya di kantor. Ini kembali ke kantor. Berarti kembalinya ke rakyat juga sama saja. Berarti dimanfaatkan pribadi. Maaf. Boleh tidak jamaah? Maka wallahu a'lam ya masalian, hukum seperti ini berarti mirip seperti hukum apa? Hukum pohon di tepi jalan. Boleh tidak jamaah? Ada di tepi jalan buah-buahan misalkan mangga dan lain sebagainya. Bolehkah setiap orang ngambil?
Boleh. Boleh. Ya. Jadi kalau dalam artian hanya buahnya saja, misalkan dimanfaatkan, dimakan, so tidak masalah. Tidak masalah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, terkait dengan buah-buah di gereja. Sedang buah-buah di tempat saya itu ada buah di depan rumah seseorang. Ini buah milik siapa ini? Di gereja, tapi di gereja. Enggak milik umum atau milik orang? Jadi memang sengaja ditanam untuk penghijauan. Nah, tapi di depan, maksudnya di depan rumah orang itu. iya. Kan berarti kalau tanaman itu menghasilkan kotoran karena daunnya, kan berarti yang bersihkan yang di depan rumah. Nah, karena itu kadang-kadang pemilik rumah itu kadang mengklaim, oh susi godongnya rotok sopo kan aku. Ya kadang-kadang itu. gini. Jamaah sekalian, buah-buahan yang tumbuh di tanah milik negara, ya, maka buahnya atau pohonnya itu milik yang nanam. Siapa yang nanam jemaah? Kalau yang nanam orang, ya sudah dia pemilik. Dia pemilik. Sehingga bolehkah orang lain ngambil? Nggak boleh, kecuali dengan izin. Cuma salahnya jemaah, dia sendiri punya kewajiban untuk apa? Untuk nyewa. Ya, karena dia nanam apa? Nanam pohon di tanah negara. Ya, sehingga solusinya apa? Pemerintah yang berwenang minta, ya, silakan pohonnya ditebang. Ya, kalau nggak mau ditebang ya sudah setiap bulan harus bayar. Kamu dianggap setiap bulan nyewa. Ya, 500.000 bayar 500.000 tiap bulan. Ya. Kalau tidak bagaimana jemaah? Dipaksa dia untuk apa? Untuk dalam artian nebang pohon tersebut. Pemerintah bisa ya pemerintah. Kalau nggak bisa sudah tebang saja. Kalau nggak mau ya sudah pemerintah memang keputusan ya sudah kalau begitu buah-buahannya siapa saja boleh ngambil. Nah, kalau misalnya dia sepakat silakan. Nah, sehingga tidak boleh dikuasai sendiri. Nah, sehingga kalau misalkan di tanah-tanah seperti ini jamaah, hukum asalnya memang setiap orang boleh ngambil, tidak boleh dikuasai. Ya, karena dia sendiri masalah memanfaatkan tanah milik negara. Ya, hukum asalnya memang milik dia. Cuma dia punya kewajiban untuk nyewa. Kalau tidak nyewa berarti dia mendolimi orang lain. Itu tanah umum, kok dia yang cuma memanfaatkan. Seperti itu. Wallahu a'lam. Berarti prinsipnya kalau dibagi misalnya buahnya banyak dibagikan ke orang banyak boleh. Karena awalnya buah tanaman ini maksudnya pemilik yang beli memang seorang, kemudian ditanam situ untuk penghijauan. Tapi dia mengusulkan bahwa ini nanti buahnya ya boleh, semua orang boleh makan, nggak masalah. Seperti itu. Bahkan gini ya Mas Halian, walaupun ini beda ya, tapi mazhab Hambali membolehkan gini. Karena seorang misalkan ingin buah mangga, kemudian masuk di kebun seseorang, nggak ada orangnya misalkan ya, bolehkah dia ngambil? Mazhab Hambali membolehkan, tapi dengan catatan teriak dulu 3 kali. Woi pemilik kebun saya minta buahnya. Pemilik kebun saya minta buahnya. Akhirnya silakan ambil, tapi makan di situ. Nggak boleh bawa karung kemudian bawa pulang, itu nggak boleh. Ini pembahasan tersendiri, boleh. Ya, walaupun ini kebun orang lain. Ya. Tapi ada syaratnya untuk teriak dulu seperti itu. Ya, ini mazhab Hambali seperti itu. Wallahu a'lam. Saya bacakan ya. Soalnya Ustaz, Awan mau bertanya sesuai dengan tema, kita harus jadi aparat yang sesadar dengan ayat. Bagaimana hukumnya jika sebagai pegawai atau ASN yang terikat dengan pekerjaan, ada hukumnya jika terdapat, apa hukumnya jika terdapat suatu tugas dari atasan bahkan dinas pemerintah tempat kita bekerja yang ternyata tugas itu bisa beresiko kita bertahun dalam kemaksiatan. Tugas itu Bisa beresiko kita bertahun dalam kemaksiatan. Per tahun. Ya, tahun dalam tahun, Bertahun. Bertolong menolong di dalam kemaksiatan. Ya, ya jawabannya nggak boleh jemaah. Ya. Kenapa? Allah yang melarang. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Sehingga silakan cari alasan, saya tidak mau. Saya tidak mau. Atau mungkin jamaah dia pura-pura melaksanakan tugas tapi jangan dikerjakan. Boleh tidak jamaah? Ya. Boleh, nggak masalah. Dia ditugasi tetapi ternyata tugasnya ini berbau maksiat. Akhirnya dia pura-pura
dan sengaja tidak melakukan tugas, boleh tidak jamaah? Boleh, nggak masalah. Ya. Jadi kalau yang seperti ini antum jangan amanah jemaah. Amanah untuk melakukan maksiat jangan, itu nggak tepat. Justru kewajibannya untuk mengingkari sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Ya, maka jangan dilakukan, nggak masalah. Kalau dalam artian tidak ada maksiat silakan kerjakan sesuai dengan amanah, tapi kalau ada maksiatnya jangan dilakukan. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ini ada keterangan dari pertanyaan. Beliau sudah pernah tanya kepada Ustaz di Ustaz Sunnah terkait dengan pemberian obat-obat dan ARV. Apa? Itu kan yang dapat membantu menjaga perilaku seks bebas bahkan homoseksual agar tidak mudah tertular HIV. Ada. Iya, jawabannya gini. Orang-orang yang dalam artian kerja di lembaga seperti itu dilihat maksud dan tujuannya. Kalau dalam artian dia kerja di situ tujuannya untuk apa? Rehabilitasi. Artinya menyadarkan orang yang melakukan praktek-praktek bebas seperti itu ya. Nah masalah kasih obat biar dia sadar kembali. Tapi kalau misalkan dia membuat penyuluhan ya, tentang HIV dan sebagainya, tetapi membuat mereka aman, nyaman. Oh ya kamu berbuat homoseksual boleh, ini ada lembaganya, nanti kalau ada masalah siap saya melindungi. Nah, ini namanya membantu kemaksiatan. Tapi kalau dalam artian dia membuat lembaga yang intinya untuk menyadarkan mereka, mencegah orang lain agar tidak sampai terjatuh ke dalam berbuat seperti itu, tidak masalah. Tapi kalau membuat nyaman mereka, sama halnya apa? Menolong mereka. Kalau menolong mereka maka masuknya apa? Ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Ya, sehingga tinggal diluruskan maksudnya, tujuannya apa? Kalau tujuannya untuk menyadarkan mereka, kemudian meminimalisir maksiatnya atau kemaksiatan atau kemudorotan, maka tidak masalah seperti itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah atas waktunya Ustaz. Nah. Kebetulan pada Allah atas izin Allah saya punya usaha di bidang jasa kesehatan dengan sistem janji temu. Nah, sistem janji temu ini setiap jamnya ada beberapa pasien dan tenaga kesehatan. Nah, terkadang ada pasien yang membatalkan janji secara sepihak. Nah, ini ada sistem yang ingin kita buat, yaitu membayar terlebih dahulu. DP. Membayar terlebih dahulu, baik itu DP atau bayar penuh, untuk agar customer atau pasien tersebut bisa menepati janjinya. Dan jika tidak datang, maka uang itu tidak bisa dikembalikan ke yang bersangkutan karena akan mengganggu sistem kas dan juga pasien yang lain. Dan apakah hal itu diperbolehkan? Terima kasih. Wah, jazakumullahu khairan. Ya jamaah sekalian, muamalah yang tadi disebutkan itu disebut oleh para ulama kita dengan istilah urbun. Ya, arbun atau urbun. Jadi arbun atau urbun itu namanya ya dalam kita itu DP. Uang DP misalkan. Apakah seperti itu dibolehkan? Ini silang pendapat. Madhab Syafi'i tidak membolehkan, tapi madhab Hambali membolehkan. Makam. Dan yang tepat boleh, tidak masalah. Tidak masalah. Jadi dalam hal ini berarti kan praktek yang dijalankan jual beli apa? Jasa. Ya, maka jual beli jasa sama seperti jual beli yang lainnya. Ya. Sudah janji, akad kesepakatan akan janjian. Ya. Ternyata dibatalkan. Nah, sehingga untuk meminimalisir mungkin kerugian akhirnya menetapkan harus ada DP. Ya. Maka boleh tidak masalah. Nah, nanti DP ini ketika misalkan tadi ya pasien kok membatalkan, maka DP ini milik siapa jam? Maka DP ini milik penjual. Dalam hal ini ya penjual jasa. Nah, sehingga boleh diambil. Ya. Kenapa jam? Sebagai ganti rugi. Nah, coba kalau misalkan dia tidak dalam artian bahasa kita apa ya? Janjian ya. Mungkin sudah ada customer yang lain. Tapi gara-gara dia akhirnya kita meluangkan waktu
yang harusnya mungkin ada 3-4 customer kita batalkan, kan rugi jamaah. Nah kerugian inilah ditutup dengan DP tadi, diambil silakan, tidak masalah, boleh. Harus DP Ustaz. Kalau bayar begitu Ustaz? Kalau Bayarnya bukan DP tapi memang full charge. Ya gini ya Mas Aldian, kalau dalam artian dibayar semuanya berarti ini bukan urbun, tetapi apa, jual beli yang memang sudah selesai ya. Maka kalau jual beli itu sudah selesai, bolehkah dibatalkan? Dilihat. Kalau jual beli yang sifatnya lazim, maka tidak boleh dibatalkan dari satu pihak, nggak boleh ya, baik dari penjual atau pembeli. Dalam ini tadi ya, pasien tidak boleh membatalkan sepihak, nggak boleh ya. Kecuali memang dalam hal ini pasien ada alasan udzur syar'i ya, maka dia boleh mengajukan iqalah. Iqalah itu membatalkan akad ya. Dan iqalah itu nggak wajib. Iqalah nggak wajib, artinya apa, pihak penjual itu memang dianjurkan untuk terima. Kalaupun nggak terima nggak masalah. Kenapa? Karena akad sudah selesai. Jadi kalau sudah bayar semuanya, berarti sudah terjadi akad jual beli. Ternyata dia tidak mau mengambil jasanya, ya sudah salah sendiri. Karena sudah selesai. Contoh gini jamaah, ada orang sudah beli jasa kita, sudah bayar kontan, ternyata dibatalkan sendiri. Maka dalam muamalah atau baik al-muawadhah itu nggak boleh dibatalkan. Yang hanya bisa tadi ngajukan iqalah. Ya sudah. Tinggal dari pihak penjualnya mau nerima tidak. Kalau nggak terima ya sudah selesai. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah. Cukup ya. Ya, jemaah sekalian, mudah-mudahan kajian kesempatan sore hari ini bermanfaat. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.